Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham Gudang Garam ya, untuk update fundamental kuartal 2 2023. Hari ini tanggal 10 Oktober 2023, harganya turun 50 poin ke 25.025. Terakhir saya membahas saham GGRM ini tanggal 10 Mei 2023 ya. Untuk kinerja harga sahamnya, ini masih banyak floating minus untuk jangka panjang ya. Kita pernah tahu bahwa GGRM ini pernah menyentuh harga 100.000, sekarang harganya sisa 25%. Ya, 3 tahun sampai 10 tahun masih floating minus. Ini setahun sudah mulai berfluktuatif ya, ada yang floating profit, ada yang negatif, floating profit, negatif lagi. Ya, harga tertinggi setahun terakhir itu pernah di 30.000, terendahnya pernah di 16.500. Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas GGRM ini update fundamental kuartal 2 2023, kemudian dari seasonality, kira-kira saham ini berpotensi naik di bulan apa. Kemudian dari Bandarmologi kita akan cek peta kepemilikan saham dan utamanya perpindahan sahamnya setahun terakhir ya, yang akan berimpact ke harga saham. Kemudian nanti dari analisa teknikal kita akan review analisa teknikal tanggal 10 Mei 2023 dan nanti kita akan bahas lagi kira-kira kedepannya akan kemana arah harga sahamnya. Oke, ini untuk company background-nya mestinya sudah pada tahu ya, Gudang Garam produsen rokok Kretek ya. Ini listing di bursa sudah lama, tahun 90, dan belum pernah stock split, jadi harganya kalau teman-teman pas dari IPO-nya ini sekarang sudah 244% ya dari harga IPO. Ini produknya saya sudah pernah bahas di video saya yang sebelumnya ya. Mestinya teman-teman yang perokok tahu, bahkan mungkin yang tidak perokok, yang temen yang ngerokok mestinya juga tahu ya, atau perokok pasif ya istilahnya. Oke, ini adalah laporan keuangannya untuk periode 30 Juni. Kalau kita lihat ya, pendapatannya dia dapatnya dari mana? Itu dari sigaret, penjualan sigaret, kemudian mesin, tangan, kemudian ada kertas karton. Ya, lokal juga ada sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, ada rokok klobot, kemudian kertas karton juga. Ya, jadi totalnya sekian teman-teman ya. Jadi memang penjualannya adalah dari sebagian besar dari lokal ya, paling besar dari lokal dan dari sigaret kretek mesin. Ya, sigaret kretek mesin itu yang ini teman-teman ya. Ya, Gudang Garam series, Surya ya, sama Gigi Move ya, ini yang paling menyumbang paling banyak. Oke, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya untuk jangka panjang ya. Ini masih naik terus teman-teman ya. Namun 2022 ini mulai flat, namun masih cenderung naik ya untuk omsetnya. Laba kotornya ini memang ada isu cukai ya, jadi turun. Meskipun omsetnya naik, namun labanya turun, laba usahanya juga turun, dan laba bersihnya juga turun. Bahkan ini turunnya paling rendah ya selama dari 2010. Padahal omsetnya ini ya omsetnya bisa dibilang 2 kali lipat lebih ya, namun laba bersihnya lebih sedikit ya. Oke, kalau kita cek dari persentase atau struktur pendapatannya, kita lihat ya tahun 2022 beban pokok penjualnya memang cukup tinggi karena kenaikan cukai. Ya, ini cukai naik terus, jadi menambah beban pokok penjualan. Kemudian kalau kita lihat dari beban usahanya justru sudah ditekan turun ya dari pendapatan. Kemudian untuk laba bersihnya ini semakin tergerus habis ya. Dari yang dulunya sebelumnya sempat double digit, sekarang mulai 9, 8, 6, 4, bahkan 2022 kemarin itu 2,2%. Jadi cukup kecil. Nah, untuk update di semester 1 2023 ini kalau kita lihat untuk pendapatannya justru malah turun. Ya, jadi secara pendapatan turun namun secara laba malah naik teman-teman ya. Jadi ini kebalikan nih ya, di 2023 ini ya. Untuk kinerjanya turun secara omset namun labanya malah naik. Kalau kita lihat kenaikannya itu karena dari beban pokok penjualannya yang turun ya. Jadi mungkin harga rokoknya sudah dinaikkan ya, sehingga sudah bisa menjadi HPP-nya jadi turun ya 15,2%, sehingga laba kotornya sudah 54,5% dan laba bersihnya naik cukup tinggi 243,9%.
Ya, jadi tahun 2023 ini untuk laba sudah mulai ada pemulihan teman-teman ya. Kalau kita lihat juga secara struktur pendapatan di semester 1 2023 juga sudah membaik ya. Beban pokok penjualannya sudah di bawah 90 di 85,8%. Ya, ini sudah mirip-mirip tahun-tahun sebelumnya ya, meskipun masih di angka 8. Ya, kemudian laba bersihnya ini sudah mulai naik 2 kali lipat ya dari total pendapatan. Jadi ini sudah mungkin kenaikan harga rokoknya sudah cukup memberikan impact terhadap laba bersih perusahaan. Jadi untuk laba bersihnya kemungkinan akan cenderung pulih ya. Biasanya ini kan sudah 3,2 triliun. Biasanya ya ini ya, laba bersih tutup tahun 2022 juga rasanya sudah ditutup ya di sini ya, di semester 1 2023 ya. Sudah ditutup ya. Jadi sudah pasti akan jauh lebih tinggi. Oke, sekarang kita akan masuk ke valuasinya ya. Pada saat video ini dibuat itu valuasinya 0,82 ya, dan PE ratio-nya di 7,34. Kalau kita lihat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini jelas PBV masih paling rendah ya, meskipun bukan paling rendah ya, masih rendah meskipun bukan yang paling rendah. Ya, paling rendah di tutup tahun 2022 ya. Ini sudah 0,82 ya. Kemudian untuk PE ratio-nya juga masih di bawah rata-rata teman-teman ya, karena ini tadi kita lihat earning-nya mulai naik di 2023 ini ya. Nah, untuk book value-nya sendiri ada di 30.578 untuk pada saat video ini dibuat ya. ROE-nya 8,69 dan kita bayarnya di PBV 0,82 sehingga kita mendapatkan earning yield itu 10,58% dari harga beli kita. Ya, jadi ini masih masuk harga wajarnya ya. Kalau kita cari ya harga wajar menggunakan metode valuasi earning yield 10-15%, maka akan didapatkan PBV-nya itu harga wajarnya dari 0,57 sampai 0,86. Jadi ini masih dalam batas range harga wajarnya ya, atau kalau kita konversi ke harga itu 17.429 sampai 26.297 ini harga wajarnya. Jadi ini masih ada di range harga wajarnya teman-teman ya. Untuk saat ini kalau earningnya naik ya pastinya akan semakin murah ya. Nah, untuk dividen sendiri ini rutin memberikan dividen ya teman-teman ya. Rutin bagi dividen kecuali waktu COVID ya. Jadi waktu COVID tidak membagikan dividen, namun di luar itu membagikan dividen ya. Yieldnya kira-kira seperti ini ya. 1 sampai pernah 7% di tahun 2022. Ya, terakhir 4,78 dibanding dengan harga saat ini. Dan kalau kita lihat EPS-nya ini sudah mulai lumayan ya, sudah mulai meningkat 2023, dan kalau kita bagi ya, anggap aja bagi 65%, itu dia akan membagikan kira-kira 2.221. Kalau dibagi dengan harga saat ini ya ini cukup besar ya, 8,9%. Jadi ini memang cukup menarik ya secara yield yang akan diperoleh di tahun depan ya. Kemungkinan harganya akan naik karena yield 8,9 ini cukup tinggi dibandingkan historical ya. Historicalnya misalnya 4% atau ya anggap aja 4% ya. Kalau 4% berarti harganya harus naik 2 kali lipat ya, ke angka 50 ribuan ya, baru nanti yieldnya 4%. Jadi cukup menarik secara earning, secara dividen ya. Oke, untuk kesehatan finansialnya kalau kita lihat quick ratio-nya memang cukup tipis ya, di bawah 1 selama ini, mepet-mepet. Namun untuk current ratio-nya ini masih sehat ya, di atas 2, dan debt to equity ratio-nya juga sangat sehat ya, tidak pernah melebihi 0,2. Nah, untuk seasonality ya teman-teman, ini juga cukup menarik karena di kuartal 4 itu potensi untuk naiknya cukup tinggi, apalagi di bulan Oktober atau bulan ini ya, 91%. Jadi di bulan Oktober ini hanya baru 1 kali turun, dan itu hanya 2,36%, dan Oktober ini baru naik 1,73%. Di November dan Desember juga peluang naiknya cukup oke, meskipun kalau kita lihat November dan Desember 2 tahun terakhir ini negatif teman-teman ya. Dan kalau kita lihat GGRM ini sudah 5 tahun berturut-turut ya, sahamnya turun terus, dan akhirnya di 2023 ini bisa positif 39,03%. Ya, kemungkinan akan ditutup
positif juga di tahun 2023 ya, karena hanya tinggal 3 bulan. Nah, untuk secara bandarmologinya ini pengendalinya ada Surya Duta Investama, ya, kemudian ada Surya Mitra Kusuma. Masyarakat yang Skriplus ada 330 juta, ya, di mana dari 330 juta ini 139 jutanya dipegang oleh investor retail lokal ya di bulan September 2023. Ya, kalau kita lihat secara holdernya, ya ini cukup menarik teman-teman ya. Holdernya ini bertambah 1000 ya dari September tahun lalu ke September saat ini, meskipun sempat turun ya sampai 29.000, namun pada akhirnya kembali lagi bertambah 1000 orang, lembar sahamnya bertambah 25 juta, ya average-nya bertambah, dan value per holdernya ini yang cukup menarik karena 1069 orang yang masuk ini itu membawa value per orangnya adalah 587 juta, jadi cukup besar teman-teman ya. Cukup besar. Jadi orang yang masuk ini setahun terakhir ini orang-orang yang duitnya cukup lumayan ya, 500 juta. Ini investor retail lokal teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di partisipasi asingnya di sini ya menurun ya dari yang sebelumnya 30, kuartal 3 mulai turun 20, kemudian kuartal 4 ini juga sudah turun 21 ya. Ini asing masih ada tekanan jual ya teman-teman ya, meskipun tidak terlalu signifikan di harga saham. Nah, ini secara detailnya teman-teman ya, secara detail perpindahan sahamnya setahun terakhir. Kalau kita lihat ya peta kepemilikannya update September 2023 ini investor retail lokal 65,88% dan investor asing 34,12% ya. Kita lihat perpindahannya, lokal ini selama ini setahun terakhir memborong terus sahamnya, dijual oleh asing, jadi investor asing melakukan tekanan jual selama setahun terakhir diambil oleh investor lokal, dan paling banyak ya yang ngambil adalah investor retail lokal. Tadi kita juga sudah lihat ya, per orangnya itu menyumbang 587 juta. Jadi ini orang-orang lumayan teman-teman ya, yang menampung buangan dari investor asing. Ya, dibantu ada lokal insurance, lokal corporate, kemudian reksadana lokal, meskipun ini 2 bulan terakhir sudah mulai buang ya, 2 bulan terakhir sudah mulai buang. Sekuritas juga ada ya. Yang paling agresif membuang barang ini adalah reksadana asing ya, masih rutin membuang barang. Kemudian ada foreign others, ini juga buang barang, meskipun ini terakhir sudah mulai buyback ya, beli lagi di bawah teman-teman ya. Kemudian insurance ini nggak terlalu nggak terlalu besar. Yang paling besar memang reksadana asing ya. Dan ini belum menunjukkan tanda-tanda ada buyback, masih buang terus teman-teman ya. Namun ini sudah investor retail lokal yang duitnya cukup gede mulai masuk ya, menampung gini. Mungkin sudah pada optimis ya bahwa sektor rokok akan pulih. Oke, itu untuk September ke September. Untuk 1 sampai 10 Oktober kalau kita lihat di pergerakan bandarnya ini terlihat tidak ada pergerakan. Ini juga tidak netral juga dari bandar detektor. Kalau kita lihat dari proxumnya memang lebih cenderung membeli ya daripada yang menjual, namun memang sedikit berimbang ya teman-teman ya. Sedikit berimbang, jadi ini netral aja. Untuk investor asing juga kalau kita lihat meskipun masih jual, namun tekanan jualnya tidak terlalu tinggi ya, di bulan Oktober ini belum tinggi, masih kelihatan netral aja ya. Jadi masih netral di bulan Oktober ini, belum ada sesuatu yang berarti ya dari pergerakan bandar. Nah, ini adalah analisa pergerakan harga saham tanggal 10 Mei 2023, di mana waktu itu harganya masih 29.800, saya prediksi turun ke 27.100, terus naik ya, bahkan ke 34.000. Dan kalau kita cek di sini, ini ternyata tidak sepenuhnya betul loh ya, turun ke 27.100 betul, namun tidak memantul lagi ke atas ya. Dia hanya ranging aja di situ teman-teman ya. Dia hanya ranging di area sini ya, jadi tidak breakout ke 30.000 ya. Ini di sini ya, jadi dia ke 27.100, habis itu dia tidak breakout ke 30.000 ya teman-teman ya. Justru dia ranging di sini dan bahkan cenderung turun ya, rangingnya berpindah. Jadi ini ranging di sini, dan dia ranging di sini ya. Kalau kita lihat dari pergerakan atau akumulasi bandarnya,
pada saat di sini dia akumulasi teman-teman ya. Jadi dari tanggal 31 Januari sampai 28 April ya, pada saat di range ini itu diakumulasi naik satu tingkat, dia di sini distribusi teman-teman ya. Dia jual di arah atas ini. Ya, kemudian begitu turun sini ini masih cenderung distribusi ya. Ya, jadi kira-kira arah harga sahamnya akan kemana di ke depan teman-teman ya. Kalau boleh saya prediksikan dari ini ya, kemungkinan dia akan tetap ranging aja di area sini ya, tetap ranging di area sini ya. Harapannya sih memang turun ya, saya berharap ini harganya turun ya supaya ini lebih menarik untuk dimiliki ya. Dia akan ranging di sini ya sampai nanti ini Oktober mungkin akan naik tadi ya, Oktober naik tipis kemudian turun, naik turun ya, nanti menjelang report keuangan kuartal 3 dan kuartal 4 ya, dan menjelang pembagian dividen jika memang annualize-nya betul, kemungkinan harganya akan naik ya di tahun depan. Ya, karena dividennya cukup menarik kalau misalnya performance labanya mulai pulih. Oke, terakhir secara risam untuk kinerja jangka panjangnya masih naik ya secara omset meskipun labanya tadi menurun karena cukai, namun di kinerja jangka pendek ini omsetnya turun namun labanya sudah mulai naik ya. Jadi di sini kinerja yang saya maksud adalah kinerja top line ya atau omsetnya ya. Untuk valuasinya masih masuk valuasi wajar, rutin bagi dividen kecuali 2020, forecastnya cukup oke 8,9% di tahun 2024. Untuk potensi naiknya ada di bulan Oktober, November, dan Desember. Untuk bandarmologi, September ke September masih distribusi ya dari reksadana asing. Tadi kita lihat untuk 1-10 Oktober, tadi terlihat netral dan technical ini sedang ranging aja di 24.000 sampai 27.100. Ya, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja bisa salah ya. Jadi teman-teman ini bukan ajakan jual atau beli saham GGRM. Silahkan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham GGRM. Oke, sampai di sini dulu analisa saham GGRM. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.